Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah puasanya pada pagi hari ini. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 4 subtema 2. Nah, pada kali ini ya kita lihat anak-anak siswa kelas 2 sedang melaksanakan belajar kelompok. Hari ini, ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menyebutkan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktekkan dialog. Benny berperan sebagai elang, Siti berperan sebagai ayam betina, Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktekkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Nah, kita bacakan dialognya antara persahabatan elang dan ayam jantan. Elang, keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi, kata elang kepada ayam jantan. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku, tampaknya engkau sedih sekali, engkau sakit, tanya elang kepada ayam jantan. Ayam jantan menjawab, tidak, aku sehat, aku mau bertanya kepadamu, sahabat. Apa kawan, tanyalah, kata elang kepada ayam jantan. Kenapa engkau terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Kata ayam jantan kepada elang. Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kata elang kepada ayam jantan. Kalau begitu, bolehkah aku minjam jarum emas itu? Tanya ayam jantan kepada elang. Boleh. Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum ini kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Kata elang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Aku dapat terbang, kata ayam jantan. Itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Lalu ayam betina pun bertanya, bagaimana engkau bisa terbang? Lalu ayam jantan menjawab, aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini, kata ayam jantan. Bolehkah pinjam? Tanya ayam betina. Pakailah, dan setelah itu lompatlah di sisiku, kata ayam jantan. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Lalu ayam jantan bertanya lagi, di mana jarum emas itu? Ayam betina pun menjawab, tadi aku letakkan di tanah. Ayam jantan berkata, aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu punyaan sahabatku si elang. Kita mesti sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Elang pun bertanya lagi, wah pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah, bagaimana sekarang kau sudah dapat terbang? Ayam jantan menjawab, aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu. Kenapa pula kau mesti minta maaf? Tanya elang. Jarum emasmu telah hilang, kata ayam jantan. Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi, kata elang pada ayam jantan. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Lalu ayam jantan berkata, kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendirian. Ayam betina berkata, hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya, kata ayam jantan. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Ayam betina berkata, jangan ambil anakku. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu, kata ayam jantan. Ayam betina pun berkata, baiklah, aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit, kata ayam jantan. Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Lalu elang pun bertanya, apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menggambar anak ayam milik betina lagi. Lalu elang pun berkata, baiklah. Akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Di situ ada beberapa
kata sapaan ya yang disebutkan oleh ayam betina, ayam jantan dan juga elang. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Ya, terserah di sini ada beberapa kata, yaitu yang pertama ayam jantan, ayam betina, elang, engkau, kawan, sahabatku. Nah, kalian karang sendiri kalimatnya dengan awalan yang sudah ada ini. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau daerah asal yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa dan Made berasal dari Bali. Nah, sekarang tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Sini ada beberapa nama mulai dari Beni, Siti, Ayu, Made, dan Edo. Nah, kalian tulis nama siswanya lalu tulis suku atau asal daerahnya. Nah, sekarang berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ya, di sini ada 3 buah pertanyaan. Berilah centang pada salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Lalu, pasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini. Nah, di sini ada burung kuning. Nah, kalian menyatakan berapa pecahannya di sini. Ya, kalian pasangkan sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan ya, mintalah bimbingan dengan orang tua kalian. Dan jangan lupa sertakan nama, hari, dan tanggal di setiap lembar tugasnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ya, selalu berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh kita semoga supaya tidak mudah terserang wabah penyakit ini. Dan semoga ibadah puasanya lancar sampai pada saat yang diharapkan. Baiklah Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.